Oke, nomor 1. Jawabannya apa mayoritas di sini nomor 1? Oke, nice. Nah, kita bahas nomor 1. Lihat ya. Pada tahun 2012, perusahaan A memproduksi 3.000 mobil dengan peningkatan produksi 100 mobil per tahun. Ya. Sedangkan perusahaan B memproduksi 5.000 mobil dengan peningkatan produksi 20 mobil per tahun. Gitu ya. Artinya gini, ya kalau kita deskripsikan perusahaan A, ya ini ya, perusahaan ya A ya itu kalau kita deskripsiin jadinya awalnya kan di tahun sekarang ya, tahun 2012 itu produksinya 3.000 ya, berarti kan di tahun berikutnya itu 3.000 berapa, 3.100 ya, tahun berikutnya lagi 3.200 dan seterusnya gitu kan. Nah, kemudian kita mau nyari nih, bagaimana kalau misalkan ditanyakan tahun ke N atau tahun yang kita secara random gitu kan. Kalau kita bikin pola untuk 4 tahun ke depan itu masih bisa kita hitung secara manual. Tapi kan lagi-lagi yang namanya penalaran matematis ya, berarti kita harus pakai nalar bagaimana kita bisa membuat sebuah bentuk matematika dari sebuah kalimat yang panjang ini gitu kan. Ya udah berarti ya produksi nah, pada ya tahun ke N bagaimana ya. Ya udah berarti kan gini ya. Awalnya kan berapa, 3.000 kan. Ya udah berarti di sini awalnya yaitu 3.000 ya, ditambah dengan apa? Dengan ini apa namanya? Banyaknya tahun yang ditanyakan gitu kan. Banyaknya tahun yang ditanyakan atau selama N tahun dikurangi 1. Kenapa dikurangi 1? Karena ini udah tahun awal gitu kan. Tahun awal kan udah ada nih 3.000 kan. Jadi jangan N tapi N dikurang 1 atau N tahun ke depan dikurangi dengan tahun awal gitu. Dikali dengan apa? Dikali dengan banyaknya pertambahan per tahun berapa, yaitu 100. Jadi bentuk matematikanya adalah seperti ini ya. Jadi 3.000 ditambah dengan 100N min 100 atau jadinya 2.900 plus 100N. Nah, bentuk matematika ini itu mirip dengan apa? Mirip dengan barisan aritmatika. Cuman gue nggak mau pakai rumus aritmatika. Tapi gue mengajarkan kalian bagaimana menyusun sebuah bentuk matematika pakai nalar. Itu dari cerita. Ya. Karena nggak selamanya bisa diselesaikan dengan rumus. Gitu kan. Atau biar kalian nggak terlalu ngafal-ngafal banget lah. Gitu. Lanjut perusahaan B. Ya, perusahaan B pada tahun 2012 produksinya 5.000 dan bertambah sebanyak berapa? 20 mobil per tahun gitu kan. Jadinya habis 5.000 berapa? Ada 5.000 ya 20. Terus ada 5.040 dan seterusnya. Ya, kita nggak tahu sampai tahun ke N pokoknya. Ya kan? Ya udah berarti produksi pada tahun ya ke
N dari perusahaan B, ya udah berarti 5.000 ya, ditambah dengan apa? Ditambah dengan sama seperti tadi, N tahun ya, atau tahun ke N dikurangi dengan tahun awal. Ya, dikali dengan banyaknya pertambahan per tahun berapa? 20. Jadilah 5.000 ya, ditambah 20 N min 20. Itu jadilah 4.980 plus 20 N. Itu. Dapat persamaan kedua. Nah, clue berikutnya adalah apa? Produksi A dan produksi B itu sama, dia bilang kan. Ya, kapan produksi A dan produksi B itu sama gitu kan. Jadinya ya udah. Ya, produksi A sama dengan produksi B gitu kan. Produksi A berapa? Yaitu 2.900 tambah 100 N sama dengan produksi B berapa? 4.980 plus 20 N. Jadilah berarti kedua ruas dikurang dengan 20 jadinya 80 N, dan kedua ruas dikurang dengan 2.900. Itu berapa? 2.080 gitu. Jadinya kedua ruas dibagi 80 ya, 2.080 dibagi 80 berapa? Yaitu 26 gitu. Maka mereka berdua akan mencapai tingkat produksi yang sama setelah 26 tahun kemudian atau pada tahun ke-26 maksudnya. Gitu kan. Nah, 2012 itu kan dihitung tahun 1 gitu kan. Maka tahun ke-26-nya berapa? Ya udah berarti tinggal dijumlah aja jadinya 2030 tuh. Itu jadilah jawabannya yang C. Oh, 2038 ya, kok 7 sih anjir. 38, sorry. Ya. Jadi D jawabannya. Sorry. Ada yang bisa ngejelasin kenapa N-1? Tadi gue udah jelasin soalnya. Barangkali temennya ada yang mau bantu menjelasin juga kenapa bisa N-1. Aul mungkin. Aku boleh nyoba? Iya, mau nyoba dong. Jadi, kenapa di N-1? Soalnya kan kalau yang tahun 2012 itu 3.000 itu doang gitu. Kalau pakainya langsung 3.000 tambah N, nanti berarti kehitungnya tahun 2012 itu 3.100 dong. Padahal yang diketahui itu cuma 3.000 doang. Makanya jadi N-nya -1 gitu. Gitu ya. Jadi kenapa N-1? Karena kan gue di sini udah mencantumkan tahun pertamanya gitu kan. Tahun pertamanya. Kalau gue pakai N aja atau bahkan N+1 itu jadinya tahunnya nambah ke depannya gitu kan. Nah, atau ini jadi nggak dihitung gitu kan. Atau malah ini jadi 2 kali lipatnya gitu. Makanya ini gue tulis di awal dan ini jadinya N-1 atau N itu tahun, menyatakan tahun ke depannya ya kan, dikurang 1 dikurang tahun sebelumnya ya ini 5.000 gitu. Sorry ya kalau misalkan kalian mendengar suara serak ataupun batuk dari gua. Nggak tahu udah
Ini udah hari ke berapa ya? Hari ke-30 mungkin batuk gua nggak sembuh. Lanjut nomor 2. Nomor 2. Dalam larutan air gula mengandung 20% gula dan sisanya air. Ya kan, ya namanya juga air gula gitu kan. Nggak mungkin 20%-nya ciu gitu kan. Pasti gula kan. Ya. Jadi dalam 20% gula itu sisanya air gitu ya. Kemudian dipanaskan sehingga sebagian air menguap dan pada larutan sisanya kandungan gula menjadi 60%. Ada dua kondisi di sini. Maka perbandingan banyaknya air pada keadaan sebelum dan sesudah dipanaskan berapa? Ya. Jadi pertama ya kita ibaratkan gini. Keadaan awal ya atau jumlah larutan awal ya itu kita anggap sebagai X. Ya. Jumlah ya, larutan awal itu sebagai X ya. Nah, di sini ya kita bagi menjadi dua ya. Pertama pada saat keadaan ya awal. Berapa keadaan awalnya? Katanya untuk gula itu 20% dari total larutan atau 20% dari jumlah larutan. Sedangkan air ya air berapa? Ya berarti 80%-nya dong, ya kan? Orang di situ cuma dibilang apa namanya gula, larutan gula kan berarti kan terdiri dari air dan gula gitu kan. Kalau gula 20 berarti air sisanya kayak gitu. Lalu menguap sebanyak berapa nih? Ya kan? Ya, menguap ya kan? Menguap karena ngantuk ya. Menguap sebanyak berapa? Sebanyak P, let's say ya. Dikatakan larutan ini menguap sebanyak P. Sehingga sisanya setelah menguap, ya berapa sisanya setelah menguap? Ya udah, berarti keadaan awal dikurang banyaknya yang menguap berapa? P. Itu. Sehingga gulanya sisa berapa? Gulanya 60 katanya. Ya udah berarti 60% dari siapa? Ya udah dari si selisih ini gitu ya. Ya, dari X min P. Terus airnya ya sisanya ya berapa? 40% gitu. Nah, terus dikatakan apa? Kandungan gula ya di awal ya, kandungan gula di awal dan setelah menguap tidak berkurang gitu ya. Kalau kandungan gula tidak berkurang gitu ya. Berarti apa? Sama gitu kan. Ya, kandungan gula tidak berkurang atau sama. Berarti apa? Berarti ya 20% dari X itu sama dengan 60% dari X min P gitu kan. Ya ini gula keadaan awal, ini gula setelah menguap ya. Sama gitu. Ya. Nah, berarti berapa? Ya.
Ini kita selesaikan ya. Gimana caranya supaya ini bisa dapat P gitu ya. Ya ini jadinya 20 ya, persennya bisa dicoret ya langsung ya. Jadinya 20x sama dengan 60x min P. Terus di sini bisa dicoret juga, jadinya x sama dengan 3 dikali x min P. Jadinya x sama dengan 3x min 3 ya, min 3P gitu ya. Terus x min 3x sama dengan min 3P gitu ya. Min 2x sama dengan min 3P. Jadilah di sini nilai P-nya adalah 2/3x gitu. Nah, jadi ya kandungan air setelah menguap ya berapa? Ya udah tinggal substitusiin aja. Ya kan di sini kan kandungan air setelah menguap kan 40% kan. Ya udah berarti 40% ya X dikurang P gitu ya. Jadilah di sini 40% ya dikali X min P-nya berapa? 2/3x. Jadilah 40%. Ya 40% dikali berapa nih? 1/3x gitu ya, atau 40/3% dari x gitu. Nah, ditanyain apa? Perbandingan air dan sebelum dan sesudah kan? Ya udah, berarti tinggal dibandingin aja. Nah, perbandingan air. Ya udah jadinya sebelumnya berapa? Sebelumnya kan 80%. Ya kan? Dibanding nah, sesudahnya berapa? 40/3% dari X ya kan? Persennya coret, X-nya coret. Ya, jadinya 80 kali 3/40 gitu. Jadilah ya ini sisa 2 jadinya 6/1. Jadi jawabannya adalah yang C. Tuh. Oke, ini dia. Nomor 2. Ada yang benar nomor 2? Jika tahun pertamanya itu 2012, maka tahun ke-26-nya itu bukan 2037. Iya juga ya. Iya, kayaknya gue mulai setuju nih sama si Wahyu nih. Iya, kalau kita lahir di 2012, maka 2012 itu bukan dihitung dari tahun pertama. Benar. Benar. Nomor 1 kita ralat ya teman-teman ya. Ya, jadi kalau kita ini ya, jika tahun 2000 awal, maka 26
tahun berikutnya adalah 2037. Berarti yang C ya. Yo, si Wahyu niat banget tuh. Nggak apa-apa, bagus. Oke, Yo, kenapa? itu yang nomor 1 itu kan persamaannya pakai N-1. Jadi Ya. N-nya itu kan N sama dengan 1 itu di 2012. Mm-mm. Misal mau bikinnya plus N aja, nggak pakai N-1, itu Mm-mm. N-nya jadi N tahun berikutnya kan, Bang? Mm-mm. Jadi misal bikinnya 3000 plus 100X, itu nanti X-nya itu nunjukin itu berapa tahun kemudian gitu loh. Tadi kan kalau nggak pakai N-1 itu ketemunya 25, dan 25 tambah 2012 itu hasilnya sama 2037. Jadi itu caranya hampir sama, cuman beda penafsiran N-nya aja gitu. Nggak masalah. Tadi kan gue udah katakan bahwa gue di sini bikin persamaan atau rumus yang menyerupai barisan aritmatika supaya kalian familiar dan supaya juga kalian tahu gitu kan rumus aritmatika itu dari mana. Adapun kalau misalkan kalian tidak menggunakan N-1 dengan penafsiran N yang berbeda dengan gua, it's okay, nggak masalah. Yang penting arah tujuan kita sama-sama benar. Oke, Ben. Terima kasih. Yo, sama-sama. Oke. Nomor 3. Nomor 3, toko kencana akan membagikan kupon belanja kepada para pelanggan. Kupon yang disusun berdasarkan ketentuan berikut. Siapa yang nomor 3 jawabnya apa kalian? A, B, C, D atau E? A bisa. A. Pada jawab E semua kayaknya nih ya. Ya, oke. Kita di sini pakai sistem kotak-kotakan, ya kan? Ya, kita orangnya suka ngotak-ngotakin gitu memang. Ada berapa digit? Toko kencana akan memberikan kupon belanja kepada pelanggan. Nomor kupon yang disusun berdasarkan ketentuan berikut. 1. Diawali dengan huruf vokal dan diikuti oleh 4 angka berbeda. Oke. Jadi depannya huruf, belakangnya angka. Berarti ada 4 angka, berarti 5. Berarti kita bikin di sini ada 5 kotak ya guys ya. Satu, Oke, kita baca ketentuan yang pertama. Diawali dengan huruf vokal.
dan diikuti oleh 4 angka berbeda. Huruf vokal ada berapa? Ada 5. Jadi A, I, U, E, O. Semua berkesempatan untuk dipilih dari A, I, U, E, O. Berarti ada 5. Ya. Kotak pertama itu 5. Ya, huruf vokal. Ya. Berikutnya, diawali dengan 4 angka berbeda di belakangnya. Jadi 4 kotak di belakang itu jatahnya angka, bukan lagi huruf. Ketentuan yang kedua, angka pertama haruslah angka ganjil. Dari 0 sampai 9 angka ganjil itu ada berapa? Ada 5, yaitu 1, 3, 5, 7, 9. Nah, ini ada angka ganjil ya. Ya, angka ganjil. Ganjil adalah organ yang memproduksi urin. 1, 3, 5, 7, 9. Lanjut. Ya, ada ketentuan lain? Oh, enggak ada. Kita punya 3 kotak tersisa di belakang. Ya kan? Nah, dari 0 sampai 9 itu bebas ditaruh di kotak ketiga. Mau berapa, ya kan? 0, 1, 2, 3, 4, ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 10 digit angka. Ya kan? Ya. Nah, maka, ya kan, di sini angka yang tersisa adalah 9 angka atau 9 digit. Ya kan? Kenapa? Karena satu angka sudah dipakai untuk angka ganjil di depan. Sisa 9 digit gitu kan dari 10. Ya. Nah, satu angka sudah ditaruh di sini, maka sisanya di sini 8 dan di sini sisanya tuh 7 gitu. Maka dengan aturan perkalian ya jadinya 5 kali 5 kali 9 kali 8 kali 7. Berapa tuh? 25 kali 9 kali 56. 12.600 cara. Itu jawabannya adalah yang E. Siapa yang hitung nomor 3 pakai kalkulator? Gua. Gua pakai kalkulator. Pada dapatkan ya nomor 3 mah ya, gampang ya. Nah, itu udah dijelasin sama Wahyu Iqbal ya. Terima kasih kepada Bro Wahyu Iqbal. Sehat selalu Bro Wahyu Iqbal karena telah membantu menjelaskan. Ya, itu kenapa dia nggak berulang karena kan harus berbeda gitu. Ya, ingat syarat pertama diawali dengan huruf vokal dan diikuti oleh 4 angka berbeda. Jadi kalau satu angka sudah terpakai di kotak yang kedua, maka 3 kotak berikutnya itu tidak boleh ada angka yang berulang. Kayak gitu.
Terima kasih yang sudah membantu menjelaskan. Semoga pilihan satu bersama kalian. Amin. Babeh, Yo, kenapa, Lin? itu kenapa kolom ketiganya dari angka 9? Oke. Gini, Lin. Kan angka ada berapa, Lin? Dari 0 sampai 9, Lin. Oh, dari 0 dihitungnya. Nah, ada 10 kan? Ya kan? Nah, satu angka udah dipakai di kolom ini, Lin. Gitu. Terus kan dikatakan digitnya 4 keempatnya harus beda kan? Berarti di kolom ini dia nggak boleh muncul lagi. Ya udah, jadi sisa dari 10 berapa? Ya, 9. Gitu. Satu angka udah pakai di sini sisa 8. Satu angka kepakai di sini sisa 7. Kayak gitu, Lin. Thank you, Beh. Yo, sama-sama. Ya, 5 ini dari mana? Dari 5 angka ganjil ya. 1, 3, 5, 7, 9. Jadi semua angka ganjil tuh ada di sini. Nah, 0 itu termasuk genap. Ya, 0 itu termasuk bilangan genap. Ya. Kenapa genap? Ya udah, 10 habis dibagi 2 gak? Ya kan? Terus berapa lagi? 20 dibagi 2 bisa gak? Ya, 30 dibagi 2 bisa gak? Jadi dia genap. Beh, mau tanya. Yo, Boleh? Boleh. Misal bentuk soalnya gini, Beh. Diawali dengan abjad A sampai A, B, C, D, F, G, G. Nah, itu kolomnya itu 6 ya, Beh? Kan dari A ke G, 6 atau 7? Lupa. Kalau soalnya gimana? Kalau misalnya soalnya diawali dengan huruf A sampai G. Jadi penentuan kolomnya itu 7 kolom ya, Beh? Kan A A, sampai G. Ya. Oh enggak, kan gini, gua tuh kenapa di sini pakainya gua tuh di sini kenapa pakai 5 kolom? Karena kita lihat di sini syaratnya. Nomor 1 kan dibilang diawali dengan huruf vokal dan diikuti 4 angka. Jadi satu huruf 4 angka, maka ada 5 kolom. Gitu. Oh, gitu ya. Oke, makasih, Beh. Gitu. Nah, nol sampai masih gak paham kenapa jadi 0 sampai 9 ya. Kan angka itu ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kan seperti itu. Kan kayak gitu, ya kan? Ya. Kan dia bilang angka. Ya, angka itu ya kita belajar dari SD ya, angka itu ada 0 sampai 9 kan. Ya, itu yang dipakai. Ya. Kecuali angkanya begini kali, gini ya. Ya, gini. Ya, itu beda nanti urusannya. Ya. Nah, kalau ini beda. Ya, ini angka yang halal kalau ini. Ya. Masya Allah, Masya Allah. Barokah. Belajar ngaji di mana, Be? Gua ngaji di TPA Anwarul Muta'alimin.
angkatan 2000. Ya, angkatan 2001. Ya. Surat TPA di Anwarul Muta'alimin tahun 2001. Tuh kalian masih direncanakan mungkin sama bapak ibu kalian. Kita bikin anak lagi gak ya? Sepertinya jangan. Masih ditanya mau turun ke bumi apa enggak. Mak bapak gue nikah 2002, buset, masih muda bener berarti ya. Oke guys. Jangankan yang non, yang Islam aja nggak ngerti. Astaga. Lanjut nomor 4 ya. Sebuah toko menjual beberapa jenis barang. Hari ini sedang dilakukan pengecekan terhadap hasil penjualan. Ya, ada 6 jenis item, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 jenis item di sini. Dengan harga, ya ini dalam ribu rupiah ya. Bukan 75 rupiah, tapi 75.000 rupiah. Karena di sini dalam rupiah. Manakah hubungan yang benar antara P dan Q? Berdasarkan info yang ada. Kayak gitu. Ya. Kita lihat. P. Total keuntungan penjualan topi dan polo t-shirt. Berarti di sini kita jumlahkan ya, keuntungannya berapa antara topi dan polo t-shirt. Ya, topi. Ya, topi di sini harga belinya berapa? 45.000 dan dijual 65.000. Berarti di sini ya harga kan untung ya kan. Untung. Berarti kan harga beli dikurang harga jual gitu kan. Dikali ya N itu mungkin banyaknya barang yang terjual ya. Berarti kan harga jual dikurang harga beli kok balik. Nah, harga jualnya berapa? 65. Dibeli dengan harga 45 dikali ya ada 22 item di sini. Berarti berapa? 20 kali 22. Berarti di sini 440.000 berarti ya. Ya 20.000 dikali 22 ya. Ya berarti 440.000. Ya. Terus t-shirt ya, polo t-shirt. Ya. Polo t-shirt. Ya, berarti di sini untung ya. Harga jual dikurang harga beli dikali N ya. Untungnya harga jualnya berapa? Ya. 95 dikurang 75 dikali 26. Ya, berapa di sini? 20 kali 26 berapa? 52 ya. Berarti 520.000. Ya, berarti total berapa antara polo t-shirt dan topi? Berarti 520 tambah 440, berarti 960 ya. Ya, ini kuantitas P. Nah, sekarang kuantitas Q. Itu kuantitas Q itu berarti kemeja. Ya, kemeja. Nah, untungnya berapa kemeja? Ya, berarti harga jual dikurang harga beli dikali N. Ya, harga jualnya berapa? Kemeja 105. Dikurang berapa? 80. Dikali N-nya berapa? 16. Ya kan? Berarti di sini 105 kurang 80 berapa?
25 ya. 25 kali 16. Berapa tuh 25 kali 16? 400 ya. 400.000. Terus satu lagi celana. Ya, celana untungnya berapa? Harga jual dikurang harga beli dikali N. Harga jualnya berapa? 205 dikurang 170 dikali N-nya berapa? 18. Berarti 205 dikurang 170 dikali 18. 630. Ya, kalau di total berapa ibu-ibu? Nah, ibu-ibu harus bisa ngitung nih ibu-ibu buat anaknya lebaran. Itu 1.030.000. Itu. Jadi kuantitas ya. Ya, kuantitas P lebih kecil dari Q itu ya. Berarti yang B. Bang Faisal, Ya, kenapa? itu yang polo shirt Polo harusnya 24, bukan. berapa sih? Polo, astagfirullah. Polo shirt ya, kok yang gue lihat polo t-shirt sih, belum. Nah, polo shirt ini berarti 24 ya? Iya Kak, 24 kan? Berarti ini 480.000. Gimana soalnya belum baca. Harganya juga salah itu, Bang. Yang polo shirt. Gak tahu yang viral itu yang siswa SMP. Bukan 95 men 75 kalau polo. Yang mana ya kesal Pak? Siap. 100 mili. Ampun. Maafin saya. Ampun. Berarti di sini 72 ya, 720.000. Ya, berarti totalnya berapa? 20.000 tambah 40.000. 1.160.000 berarti. Berarti jawabannya yang A ya, Ibu. Ibu-ibu nih galak-galak betul nih soal harga. Cekatan nih ibu-ibu kalau lihat harga nih, wah ini salah nih. Kenapa bisa begini? Cekatan banget ibu-ibu kalau soal diskon ya. Astagfirullah. Tapi nggak apa-apa. Memang jadi ibu-ibu itu harus teliti, cerdas, dan cekatan. Biar nggak dikibulin suaminya. Calon ibu-ibu nawar harga dari 100K jadi 10K. Iya bener. Ntar kalau yang jual nggak ngasih diskon, dia pakai teknik ancaman. Ya udah, kalau Mas nggak nerima, saya ke tempat lain aja. Pura-pura pergi sambil melengos, dipanggil deh sama yang jual. Bu, ya udah nggak apa-apa, di sini aja. Gitu. Saya pulang nih, ngomong 100 kali. Ya bener. Beda gope, astaga. Beda gope padahal. Ya udah saya ke tempat lain aja. Gua yang nungguin sewot gitu kan. Gua bilang gini aja, udah beli aja, kasihan dia kalau ditawar-tawar, dia juga punya keluarga.
Kalau gue mikirnya apa ya kan, yang jual itu kan kayak misalkan baju atau toko elektronik lah gitu kan. Memang ya gue tau lah dia ngambil selisih untungnya tuh gede banget gitu kan. Cuman kan gue mikirnya apa, dia harus bayar sewa, dia juga yang beli jarang, dia harus bayar karyawan, ya kan, dia harus bayar tagihan listrik, tagihan air, susu anak, biaya sekolah anak. Itu tuh gue pikirin gitu kan. Jadi ya gue sih, menurut gue orang jual ngambil untung gede itu nggak masalah sebenarnya, karena nggak setiap hari orang beli dan kebutuhan dia juga banyak gitu. Gue tuh mikir kayak gitu. Real cowok lebih pakai logika. Iya, gue mikirnya pakai logika, Joy. Itu bukan perasaan ya, itu logika matematis gitu kan. Karena secara matematis itu untuk mencapai break even point aja itu udah syukur, coy, pedagang tuh, gitu kan. Oke. Nomor 5. Nomor 5 jawabannya apa? A, aku B, Salwa B, yang lain A. Ada B, ada A. Ada B, ada A. Wah, menarik nih. Kita lihat. A apa nih? Pernyataan satu saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tapi pernyataan 2 saja tidak cukup. Yang B, 2 aja cukup, tapi pernyataan 1 aja nggak cukup. Kita lihat informasi apa yang ada di dalam. Ya. Arman berolahraga dengan cara lari mengelilingi lintasan yang berbentuk lingkaran dengan diameter 84 meter. Jadi di sini diketahui diameter 8, yaitu berapa? 84 meter. Setara lapangan sepak bola mungkin ini ya. Selama 30 menit. Ya kan? Waktu berapa? 30 menit. Gitu. Berapa kali Arman mengelilingi lintasan tersebut gitu kan? Banyaknya jumlah putaran. Ya, banyaknya jumlah putaran. Kita lihat. 1. Kecepatan lari Arman 6 km per jam. Nah, kecepatan itu apa sih ya? Sebenarnya sih bukan kecepatan ya. Kalau kita pakai sudut pandang fisika ini sebenarnya kelajuan karena bicaranya jarak di situ. Tapi nggak apa-apa lah karena di sini ada anak IPS juga. Jadi kita sederhanakan aja istilahnya menjadi kecepatan. Ya kan? Kecepatan lari Arman adalah 6 km per jam. Kecepatan itu apa sih? Ya. Kecepatan itu kan apa? Jarak tempuhnya ya, atau di sini kita pakai istilah kelajuan ya. Gua nggak nyaman sebenarnya kalau pakai istilah kecepatan. Kelajuan ya, kelajuan Arman itu adalah ya perbandingan antara jarak tempuhnya ya dibagi waktu tempuhnya. Nah, di sini Arman mengelilingi lapangan dengan diameter 84 meter. Berarti kita harus cari apanya nih? Cari kelilingnya. Keliling lingkaran itu kan pi D ya. Ya kan? Berarti di sini jaraknya itu kan keliling gitu kan. Jadi di sini keliling lingkaran dibagi waktu. Ya, berarti di sini pi dikali D per waktu berapa? 30. Gitu kan. Di sini
Ya. 84 bagi 7 berapa? 12 ya. Kan ini 22/7 dikali 84 dibagi 30. Berarti di sini ini sisa 12 ya. Terus 12 dikali 22 itu 264. 264 ya. Di sini kan kilometer ya kan, kilometer. Nah, 30 menitnya itu dijadiin jam gitu kan. Ya. Nah, 30 menit itu berapa jam? Setengah jam ya. Ya kan? Ini sorry, salah ya. Satuannya masih meter. Jadinya 0, berapa? 0,84 ya. 0,84 kilometer. Karena dibagi 1000 gitu kan. Berarti di sini 0,84. Ya. Berarti di sini 0,84 dibagi 7 adalah 0,12. Nah, 0,12 kali 22 adalah 2,64 kilometer. Ya, 30 menit ya. Ini kan dalam waktu menit. Ya, 30 menit itu berapa jam? Berarti 0,5 jam. Berarti di sini 2,64 dibagi setengah atau dikali 2. Ya kan? Jadinya 5,28 ya. Ya, 2,64 dibagi 0,5 itu 5,28. Ya, cuman kan di sini kita nggak tahu ya kan bentuk lapangan. Di sini diketahui ya kecepatan lari Arman ya. Kecepatan lari Arman 6 km per jam. Oke. Ini pakai pembulatan ternyata. Tapi it's okay, nggak apa-apa. Kita batal pakai ini. Kita pakai keterangan yang ada di soal aja. Ya. Ya, tapi dipakai juga ya. Ini kelilingnya. Ini kelajuan ya. Kita hitung kelilingnya aja. Ya. Karena untuk menghitung banyaknya jumlah putaran, di sini diketahui ya, V sama dengan 6 km per jam. Nah, kita mau nyari banyaknya jumlah putaran, N. Ya kan? Nah, banyaknya jumlah putaran itu adalah perbandingan antara keliling ya dengan apa? Dengan, ada yang tahu? Panjang nggak sih? Banyak apa sih? Banyak apa? Panjang lingkaran. Itu diameter itu. Iya nggak sih? Nggak tahu. Banyak, banyak apa? Ya kan intinya banyaknya putaran kan berarti total jarak lintasan ya, atau berarti di sini jarak lintasan itu berarti apa? Ya, jarak tempuhnya si Arman berapa dalam waktu 1 jam? Itu 6 km kan? Ya. Nah, terus diapain? Ya. Nah. Mana nih yang bersuara tadi jawab A? Kecepatan. Oke. Cari total jarak tempuh dulu. Oke. Jarak tempuhnya berapa? Pakai apa nyari jarak tempuhnya? Pakai keliling lingkaran. Apa gimana? Kecepatan dikali waktu. Oke. Terus siapa lagi? Jarak tempuh. Berarti kan di sini kecepatan. Ini bukan kecamatan ya, tapi kecepatan dikali waktu. Oke. Ya. Berarti kecepatannya berapa? 6 gitu kan. Waktunya berapa? Waktunya 30 menit atau di sini setengah jam, berarti kan setengah jam.
Ya, berarti di sini setengah jam. Berarti di sini 3 sorry. Ya, di sini 3 kilometer atau berarti di sini setara 3000 meter tuh, ya kan? Nah, ini jarak tempuhnya siapa? Si Arman ya. Ya, si Arman gitu kan. Nah, terus kita cari apa? Setelah dapat jarak tempuhnya, keliling dari apa? Keliling lapangannya. Berapa keliling lapangannya kalian dapat? Keliling lintasannya berapa? Dua 264, yaitu yang ada di pernyataan yang kedua gitu kan. Nah, berarti untuk mencari N itu adalah 3000 ya, per 264. Nanti dapat dia berapa kali memuterin gitu kan, sekian kali. Artinya ya, pernyataan satu doang cukup nggak untuk mencari keliling? Cukup, ya kan? Nah, sedangkan ya, kalau kita ke pernyataan 2 doang, kalau cuma diketahui keliling lintasan larinya berapa, tanpa kita tahu berapa jarak yang ditempuh sama si Arman, gitu kan? Ya, kecepatan larinya, maksudnya kecepatan larinya Arman, kita nggak bisa tahu atau kita nggak bisa mendapatkan informasi yang lengkap untuk mencari N atau jumlah putarannya si Arman kayak gitu. Jadi pernyataan 2 doang cukup nggak kira-kira? Satu saja cukup ya. Nah, makanya 2 doang gitu kan. Kenapa di pernyataan tapi gini. Kan soal diketahui ya kan, lintasannya berbentuk lingkaran dengan diameter 84 meter. Ya kan? Nah, terus waktu tempuhnya 30 menit gitu kan. Nah, dari situ kita sebenarnya bisa nyari kecepatan si Arman ini berapa. Habis itu nomor 2, kelilingnya kita dapat berapa. Iya gak sih? Ada yang mau menyanggah pendapat gua? Kan di soal diketahui nih, ininya berapa, apa namanya, diameter lintasannya berapa, waktu tempuhnya berapa. Dari situ kita dapat kecepatannya 5,28 tadi kan. Nah, terus di situ diketahui apa? Keliling lintasan lari tersebut ya 264 meter. Ya, selama 30 menit itu waktu dia berolahraga atau waktu dia mengelilingi lapangan? Ya, waktu dia mengelilingi lintasan gitu kan. Arman berolahraga dengan cara lari mengelilingi lintasan yang berbentuk lingkaran. Kalau dibilang mengelilingi berarti itu udah 1 putaran dong, ya gak sih? Yang berbentuk lingkaran dengan diameter 84 meter selama 30 menit. Ya gak? Gue curiga makanya nih sama yang diketahui di soal. Dan kalau dibilang dengan cara lari mengelilingi,
ya kan, mengelilingi. Mengelilingi itu berarti kan maknanya apa? Apakah dia sedang mengelilingi atau sudah mengelilingi, itu kan. Masalahnya di sini diketahui waktu dia mengelilinginya itu 30 menit. Itu. Diameternya 84 meter. Ya, tapi di sini yang bikin nggak nyambung adalah apa? Di sini diameter. Sedangkan apa? Kalau kita mau berbicara kecepatan, berarti kan kita harus cari jarak tempuhnya dulu berapa itu kan, bukan dari diameternya. Ya. Tapi bisa aja sih sebenarnya nyari keliling dibagi waktu. Itu kan waktu dia mengelilingi sekali lapangannya, Bang. Iya, mengelilingi sekali gitu kan. Kan satu kali keliling dibagi dengan keliling lintasan total, dibagi dengan waktu tempuhnya satu kali keliling, terus dibagi 264, itu kan nanti dapat juga sebenarnya. Coba ya, kita coba dulu sebenarnya. Coba ya, berarti di sini P dikali D dibagi 30 menit. Ya, berarti di sini 22/7 dikali 84 dibagi 30. Berarti di sini 12. Ya. 22 dikali 12, 264. 264 dibagi 30. Yaitu 8,8. Kecepatannya. Ya, terus nyari jarak. Ya. Nyari jarak berarti kecepatan dikali waktu. Sama aja ya, 264 juga ya. Iya, nggak bisa ya, nomor 2 doang nggak bisa. Ya, berarti nomor 2 aja tidak cukup. Ya. 2 saja tidak cukup. Ya, jadi harus ada 1 dulu. Gitu. 2 saja tidak cukup. Jadi jawabannya apa tadi? Yang apa nih? Yang berarti kalau 1 cukup, 2 tidak, berarti yang A ya. Oke. 264 dari mana? Dari soal. Jadi harap baca soal. Jadi pernyataan 1 saja cukup, tetapi pernyataan 2 saja tidak cukup. Tanpa kamu, hanya aku saja tidak cukup. Keliling tapi bukan jarak kan, Be? Karena lintasan lingkaran kan tak hingga, bisa muter berulang-ulang. Berarti maksudnya keliling lingkaran itu tak hingga. Bagaimana? Iya. Definisi keliling itu apa sih? Dan definisi jarak itu apa sih? Jadi gini, kita kembali ke definisi garis. Ya kan? Garis itu kan
banyaknya titik yang saling terhubung kan. Jadi kalau ini ada pangkal titik di sini, ya, kalau di sini ada pangkal titik dan di sini ada pangkal titik, ya, terus dihubungkan oleh sebuah garis dan kemudian garis itu kita tekuk, ya, maka antara titik dan yang ini dan ini itu akan saling bertemu, ya kan? Ya, maka titik merah ini akan saling bertemu, gitu kan? Ya, titik ini akan saling bertemu. Jadi definisi dari keliling adalah apa? Berarti jarak dari titik awal ke permulaan sampai ke titik balik lagi, itulah keliling dari titik ke titik. Gitu. Nah, jarak tempuh itu apa? Ya, jarak tempuh juga sama. Jarak tempuh itu apa sih? Jarak tempuh itu panjang lintasan yang ditempuh dari posisi awal. Kalau dari posisi awal kembali ke posisi awal lagi, ya kan? Itu jarak tempuhnya. Sama dengan apa? Sama dengan keliling. Kayak gitu. Kayak gitu. Jadi keliling dan jarak itu sama. Ya kan? Jadi kalau dalam keadaan lurus kan seperti ini. Ini titik awal. Ya kan? Dia lari ke sana. Tiba di sini. Ya apa bedanya sekarang kalau misalkan lintasan lurus ini ditekuk jadi satu lingkaran gini. Titik awalnya dia lari balik lagi ke sini. Berarti kan keliling sama dengan jarak, ya kan? Iya enggak? Kayak gitu. Oke. Keliling sudah pasti jarak, jarak belum tentu keliling. Iya, kalau untuk kasus lingkaran, keliling sudah pasti jarak, jarak sudah pasti keliling. Kalau untuk lingkaran ya. Apakah bangun yang lain juga sama? Gue pikir juga sama sih antara keliling sama jarak. Ya pada bentuk lain, misalkan bentuknya persegi panjang atau persegi, ya kan. Intinya bagaimana kita memulai di titik dan kembali ke titik awal, itu kan keliling gitu kan. Dan jarak tempuh, ya kan, jarak tempuh belum berarti sama juga sih sebenarnya, karena bisa aja kelilingnya begini, ya jarak tempuh orangnya dari sini sampai sini, gitu, nggak nyampe sini, bisa aja. Tapi dalam kasus ini, dalam kasus si Arman, ya kan, di sini kan dibilang mengelilingi lintasan. Nah, ini menurut gue memang multitafsir juga. Bisa aja mengelilingi yang dimaksud itu dia baru mencoba mengelilingi gitu kan, atau memang sudah melakukan satu putaran. Ya, berarti intinya maksudnya adalah jarak lintasan ya belum tentu sama seperti satu lingkaran, keliling lingkaran itu. Intinya kayak gitu. Ya, gua ambil kesimpulan gitu aja ya biar aman ya. Kesimpulannya adalah jarak tidak sama dengan keliling. Gitu kan. Ya, jarak tidak sama dengan keliling karena untuk mengelilingi satu lingkaran belum tentu jarak tempuhnya satu lingkaran juga, bisa jadi lebih gitu. Gitu ya. Oke. Sepertinya kita harus udahan. Kita harus menyisakan 2 nomor terakhir gitu ya. Because I have to go. Dan ini juga udah terlalu malam. Ya.
Dan misalkan 2 nomor yang akan kita lanjutkan mungkin di pekan berikutnya bersama nomor yang lain. Ya gitu ya. Jangan forsir diri kalian, istirahat yang cukup. Jangan sampai sakit. Ya. Iya, gue jadiin utang di minggu berikutnya. Nanti akan gue campur dengan soal yang baru. Tenang aja, stok soal gue banyak. Yo, sama-sama. Sama-sama ya, kita sudahi ya.